Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bisa harap semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan mempelajari gerund dan infinitive. Let's go started. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu gerund. Gerund adalah kata kerja yang diberi imbuhan ing pada akhir katanya dan berfungsi sebagai kata benda. Misalnya pada kalimat she is good at painting. Kata painting di sini adalah kata kerja tapi penggunaannya sebagai kata benda. Nah, gerund adalah kata kerja yang fungsinya itu jadi kata benda dalam suatu kalimat. Coba kalian perhatikan kalimat di bawah ini. Dita sings. Singing makes Dita happy. Pada kalimat pertama, kata sing digunakan sebagai kata kerja, di mana dinyatakan kalau Dita melakukan tindakan bernyanyi. Nah, barulah pada kalimat kedua, kata sing tersebut bertindak sebagai gerund, dan kata makes adalah kata kerjanya. Ada 4 ciri-ciri gerund yang kalian dapat amati. Yang pertama, selalu diakhiri dengan ing. Yang kedua, verb ing berperan sebagai kata benda. Dan yang ketiga, coba gantikan kata benda dalam kalimat gerund dengan kata benda lainnya. Contohnya, hiking is my favorite thing to do. Lalu coba kamu ganti hiking dengan kata benda yaitu football. Apakah bisa digantikan? Kalau menurutmu bisa digantikan, berarti merupakan bentuk dari gerund. Dan yang keempat, ada beberapa kata kerja yang biasanya diikuti oleh gerund, yaitu enjoy, avoid, stop, like, love, hate, dan sebagainya. Yang pertama, gerund as subject. Traveling is my hobby. Dalam kalimat ini, gerund mengambil fungsi utama noun, yakni sebagai subjek dalam kalimat. Yang kedua, gerund as object. I like traveling. Ketika kita meletakkan gerund traveling di akhir kalimat, fungsi gerund berubah dari subjek menjadi objek. Traveling dalam kalimat di atas bukan verb, melainkan noun yang menjadi objek dari kata kerja like. Yang ketiga, gerund as the objects of prepositions or gerund after prepositions. We thought about going to the beach. Gerund as object preposition adalah gerund yang hadir dan setelah preposition. Gerund sering juga digunakan sebagai objek preposisi. Nah, kita klik di bawah ini untuk melihat common preposition combination followed by gerund. Nah, bisa kalian perhatikan, ini adalah daftar common preposition combinations followed by gerunds. Yang keempat, gerund after certain verbs. I enjoy playing tennis. Nah, formnya ini verb plus gerund. Nah, di bawah ini ada common verb followed by gerunds. Bisa kalian lihat, ada enjoy, appreciate, mind, quit, finish, stop, avoid, postpone, delay, keep, consider, discuss, mention, and suggest. Yang kelima, special expressions followed by gerund. I had trouble finding his house. Kalian bisa perhatikan, di sini ada form yang merupakan special expressions followed by gerund. Dan yang terakhir ada go plus gerund. Let's go hiking next year. Go diikuti oleh gerund dalam ekspresi idiomatik tertentu untuk mengekspresikan, dan sebagian adalah kegiatan rekreasi seperti go biking, go boating, go camping, go jogging, go hunting, dan go dancing. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, two children are excited. Their first flight. Kira-kira apa ya jawaban yang tepat untuk mengisi kalimat terbang tersebut? Apa? About taking? Mari kita coba. Yeay,
kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, I enjoy basketball. Kira-kira apa ya jawaban yang tepat? Ya, kamu benar. I enjoy playing basketball. And the last question of Jiren, the children insisted there. Kalimat rumpang lagi. Apa ya jawabannya? Ya, benar. Ongoing. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang infinitif. Sebuah infinitif adalah kata to ditambah bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Sering berfungsi sebagai kata benda, baik sebagai subjek ataupun objek langsung. Bisa juga berfungsi sebagai kata sifat atau kata keterangan, dan infinitif bukan merupakan preposisi. Infinitif memiliki dua bentuk. Yang pertama, to infinitif, to plus kata dasar, dan zero infinitif. Common verbs followed by infinitive. Yang pertama, verbs plus infinitive. I hope to see you soon, atau dalam bentuk negatif menjadi I hope not to see you soon. Kita klik untuk melihat common verbs followed by infinitive. Berikut adalah daftar verbs followed by infinitive beserta contoh dalam kalimat. Yang kedua, verbs plus object plus infinitive or verbs followed by noun and infinitive. Mr. Leo told me to be here at 10 o'clock. Kalian perhatikan, daftar common verbs followed by noun and infinitive. Yang pertama, ada tell someone to, advise someone to, encourage, remind, invite, permit, allow, warn, require, order, force, ask, expect, would like, want, and need. Yang ketiga, verbs plus infinitive or verb plus object plus infinitive. Contoh yang pertama, I expect to pass the test. Contoh yang kedua, I expect Mary to pass the test. Dua-duanya dapat digunakan. Common verbs followed by infinitive or by objects and then infinitive. Yang pertama, ask to or ask someone to, expect to and expect someone to, need to and need someone to, want to and want someone to, dan yang terakhir would like to and would like someone to. Lalu ada common verb followed by either infinitive or gerund. Beberapa kata kerja yang diikuti oleh infinitif atau gerund terkadang tanpa ada perbedaan makna dan juga terkadang ada perbedaan makna. Group A, verb plus infinitive or gerund with no difference in meaning. Contohnya, it began to rain and it began raining. Dua-duanya memiliki makna yang sama. Namun, jika kata kerja utama bersifat progresif, biasanya menggunakan infinitif. Contohnya seperti pada kalimat it was beginning to rain. Verb yang biasa digunakan adalah begin, start, continue, like, love, prefer, have, can stand, can bear. Group B, verb plus infinitive or gerund with difference in meaning. Contoh yang pertama, Judy always remembers to lock the door. Memiliki makna bahwa ia ingat akan tugasnya. Yang kedua, I remember seeing the Alps for the first time. The sight was impressive. Memiliki makna bahwa dia ingat akan kejadian di masa lalu. Dan common verb-nya adalah remember, forget, regret, try, and stop. Ini adalah perbedaan makna antara
common verb plus infinitive, and common verb plus gerund. Infinitive as subject. To climb mountains is difficult. Infinitif sebagai subjek menunjukkan bahwa topik pembicaraan atau kalimat tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan. Infinitif atau frasa infinitif bisa menjadi subjek suatu kata kerja selain menjadi kata benda. First question about infinitive. 1. It's very difficult. Smoking. Apa ya kira-kira jawabannya? Apakah to give? Oh, sepertinya kurang tepat. Apa? To give up. Nomor 2, your handwriting is almost impossible. Yeah, to read. Your handwriting is almost impossible to read. And the last question, number 3, it's dangerous. A motorcycle without wearing a helmet. Apa ya jawabannya? Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Thank you semua, tetap semangat. See you next time.